Anda punya YouTube kelas? Belum, Bapak. Belum ya. Kalau mungkin punya, nanti hasil recordnya bisa dikirim ke YouTube, saya dikirim linknya ya. Biar kelak mungkin bisa bermanfaat lah untuk bahan diskusi saya. Oke, matur nuwun kagem Mbak Novita, monggo tempat lan wekdalipun kula balekaken teng Mbak Yeni yang merupakan moderator ya. Monggo Mbak Yeni. Oke Pak, saat ini waktune kelompok setunggal presentasi. Paromo sastro iku ngilmu tata lan basa sastra utamane basa Jawa. Tembung iki dijupuk saka paromo utawane basa Jawa lan sastra. Paromo sastra inggih punika ngilmu nyinau babagan cara, wanda, tembung lan ukara. Pokok pembahasannya kelompok satunggal yaiku ana telu. Sing pertama tembung lan jinise sing ana 10 werna. Terus pamilihane tembung ana tembung lingga lan tembung andahan. Nah, tembung lingga iku tembung sing durung owah saka asale. Maksudnya jika dalam bahasa Indonesia tembung lingga itu kata dasar yang masih asli, belum mendapat imbuhan sama sekali. Sedangkan jika tembung andahan yaitu tembung sing wis owah saka asale. Maksudnya jika dalam bahasa Indonesia tembung andahan itu kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Nopo kok owah? Mergo wis entuk tambahan. Tambahan iku sing jenenge ater-ater utawa awalan, seselan utawa sisipan lan panambang utawa aliran. Terus pamilihane ukara. Ana ukara mawa tatanan JW. Nah, J iki simbole jejer. Terus W iki simbole wasesa. Jejer iku iso awujud manungsa, wit-witan, utawa barang sing ana sak sekitare awak dhewe. Nah, jejer iku nek di bahasa di Indonesia itu adalah subjek. Layan wasesa iku iso awujud wasesa iku awujud tembung kriya utawa tembung panggonan atau dalam bahasa Indonesia itu tembung panggonan disebut kata kerja. Nah, wasesa itu juga disebut sebagai predikat. Terus ada ukara mawa tatanan JWK. Lan ukara mawa tatanan JWLK. Nah, L kuwi yaiku lesan atau objek yang dikenai pegawaian atau pekerjaan. Lesan iso wujud manungsa, wit-witan, kewan, utawa barang sing dikenai pegawaian. Lek K iki simbole keterangan, ana keterangan waktu, lan keterangan liyane. Slide selanjutnya. Tembung lan jinise. Kejawaanipun tembung. Jadi penyusunan sebuah kata itu tersusun dari aksara sing dadi wanda. Saka wanda iki akan jadi tembung lan saka tembung iki akan bentuk ukara atau kalimat. Jadi huruf akan menjadi suku kata ini akan menjadi kata, dan kata ini akan menjadi kalimat. Tembung digolongake jadi 10 warna. Jadi tembung kata itu dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama itu tembung aran. Yang disebut tembung aran yaitu tembung sing ngejelasake jenenge barang sing konkret utawa abstrak. Tuladhane TV, meja, lemari, buku, sepeda, motor, kit ontel, wit helm, kursi lan godhong. Sing keloro enek tembung kriya. Tembung kriya iki tembung sing ngejelasake perbuatan utawa pekerjaan. Nah, tembung kriya iki dibagi dadi loro. Sing pertama wanta. Wanta iki tembung kriya sing jek utuh. Jadi merupakan kata dasar.
tulodone lunga, tangi, lungguh, lan turu. Sing keloro enek andahan. Andahan iki tembung kriya sing wis ditambahi awalan atau ater-ater, sisipan atau seselan, lan penambang atau akhiran. Tuladhane nyapu, nuku, nulis, nggambar, dak takoni, lan kegawa. Sing ketelu tembung sesule utawa kata ganti. Contohnya itu seperti aku, kulo, seliramu, jenengan, awake, lan dheweke. Sing kepapat enek tembung wilangan atau kata bilangan. Tulodone 1, 2, 3, 4, 5, 6, setengah, setitik, lan saliyane. Sing kelima enek tembung sifat utawa kahanan, yaitu tembung yang menerangkan tentang keadaan suatu benda. Tulodone apik, bagus, susah, abang, seneng, lan putih. Sing keenem enek tembung keterangan, yaitu tembung yang menerangkan tentang predikat. Tulodone ngisor, tengah, dhuwur, wetan, kulon, lan kene. Sing kepitu tembung seru utawane pangguwuh. Tuladhane wah, tulung, loh, Sing kewolu tembung sandangan utawane menerangkan status dan sebutan orang atau binatang atau yang lainnya. Tuladhane sang, hyang, raden, kiai. Sing kesongo tembung penyambung utawane kata sambung. Tuladhane sarta, lon, lan mulane. Sing terakhir tembung pengarap utawane kata yang mengawali kata lain, memberikan suatu tanda terhadap asal-usul tempat kausalitas. Tuladhane saka, ing, menyang, sing. Pamilihane tembung. Nah, pamilihane tembung iku ana loro. Sing pertama, tembung lingga. Nah, mesti jelasno kan tadi. Terus ana tembung andahan. Nah, tembung lingga iku jenise ana sing 1 wanda, 2 wanda, lan 3 wanda. Nah, nek tembung andahan iku ana sing tembung lingga ketambahan ater-ater, tembung lingga ketambahan seselan, tembung lingga ketambahan panambang, tembung lingga ketambahan pangrangkep, terus dwi purwa, dwi lingga, lan dwi wasana. Tembung diudal manut wadane lan kudu adhedhasar tembung linggane menawa tembung andahan. Nah, tembung lingga utawa kata dasar sing durung owah saka asale. Sing 1 wanda, contohe iku ana mur, bak, gas, rak. Sing contoh 2 wanda ana tuku, kursi, mlaku, lan liya-liyane. Terus sing 3 wanda ana tetuku, garuda, gamelan, lan liya-liyane. Tembung andahan, tembung sing wis owah saka asale. Tuladhane ana mlayu, diulang, omahe, balekno, kotuku, tulisake, nyapu, lan liya-liyane. Nah, tembung andahan lingga oleh ater-ater, tembung lingga oleh panambang, tembung lingga oleh seselan, terus ana tembung rangkep lan tembung camboran. Jenisnya tembung andahan yang pertama yaitu nganggo ater-ater. Yang pertama nganggo ater-ater a.
A ketemu kudung jadi abudung. A ketemu tulis jadi anulis. A ketemu karya jadi akarya utawa ngakarya. Sing keloro ater-ater nganggo K. K ketemu tendang jadi ketendang. K ketemu tuku jadi katuku. Sing ketelu ana ater-ater dak ko di. Dak ketemu sile jadi dak sile. Ko ketemu sile jadi ko sile. Di ketemu sile jadi di sile. Sing kepapat ater-ater nganggo en lan em. En ketemu tandur jadi nandur. En ketemu sapu jadi nyapu. Eng ketemu ombe jadi ngombe. Em ketemu kundur jadi mundur. Sing kelima ater-ater nganggo sa, pa, pi, pra, pari, tar. Sa ketemu wengi jadi sawengi. Pa ketemu muda jadi pamuda. Pi ketemu tutur jadi pitutur. Pari ketemu moro jadi paripura. Tar ketemu kendang jadi terkandang. Sing keenem ater-ater kuma, kami, lan kami. Kuma ketemu lancing jadi kuma ketemu lancang jadi kuma lancang. Kami ketemu gila ditambahin jadi kami gilan. Kami ketemu tuna ditambahin jadi kami tunan. Selanjutnya enek panambang utawa akhiran. Yang pertama enek panambang nganggo u, mu, lan e. Tulodone sepatu, ketambahanku, dadine sepatuku. Sepatu ketambahanmu, dadine sepatumu. Sepatu tambahan e, dadi sepatune. Sing keloro enek panambang nganggo an. Tulodone pangan, ketambahan an, dadine panganan. Turu ketambahan an, dadine turon. Lali ketambahan an, dadine lalen. Sing ketelu enek panambang nganggo i. Tulodone suwek ketambahan i, jadi suweki. Tali ketambahan i, jadi taleni. Gowo ketambahan i, jadi goni. Sing kepapat enek panambang nganggo a, na, ana, lan en. Tulodone jupuk ketambahan a, jadi jupoko. Jupuk ketambahan no, jadi jupukno. Jupuk ketambahan ono, jadi jupuk ono. Terus enek jupuk ketambahan en, dadine jupuken. Sing kelima enek panambang nganggo ake. Tulodone tulis ketambahan ake, dadine tulisake. Tali ketambahan ake, dadi tulis tali ake. Terus enek gowo ketambahan ake, jadi gowokake. Sing keenem enek panambang nganggo ne lan e. Tulodone bapak tambahan ne, jadine bapake utawa bapakne. Kemudian ada jero ketambahan ing, jadine jerone utawa jerone. Terus enek wujud ketambahan ing, jadine wujuding utawa wujude. Jenise tembung Jawa ana loro. Seselan utawane sisipan. Sing pertama seselan nganggo in. Tulodone tugel ditambah in dadine tinugel. Carane sakwise huruf T ditambahi in ditambah ugel dadine tinugel. Sing keloro seselan nganggo Contone tindak ditambah dadine tumindak. Carane sakwise T ditambah ditambah indak dadine tumindak. Sing ketelu seselan nganggo L. Contone siwer ditambah L dadine seliwer. Carane sakwise huruf S ditambah L ditambah iwer
dadine seliwer. Tembung rangkep. Nah, tembung rangkep iki ndek bahasa Indonesia iku disebut kata ulang. Tembung rangkep dwilingga. Ana telu jenise. Tembung dwilingga padha swara. Contone mlaku-mlaku, abang-abang, bapak-bapak, kewan-kewan lan kanca-kanca. Terus sing keloro jenise yaiku ana tembung dwilingga salin swara. Contohe iku ana bola-bali, wira-wiri, gonta-ganti, tingak-tinguk, molak-malik. Terus jenis sing ketelu tembung dwilingga semu. Tuladhane ana andeng-andeng, ati-ati, onde-onde, lan undur-undur. Sing keloro ana tembung rangkep dwi purwa. Dwi iki kan loro dua. Purwa ini awalan. Jadi tembung rangkep dwi purwa iki tembung sing dirangkep wondo utawa suku katane ana ing dhewe. Jadi jenis tembung rangkep yang suku katane bagian depan itu bagian pertama itu diulang. Contohnya laku jadi lelaku, malu jadi memalu, tuku jadi teguku, lan buku jadi teguku. Selanjutnya tembung rangkep dwi wasana. Dwi iki loro, wasana iki penutup. Jadi tembung sing dirangkep wondo utawa suku katane ana ing mburi. Contohnya ada nyuwek iku jadi cuwek, cuwo jadi cuwomo, usik jadi pesisik, lan bunyi jadi penyanyi. Selanjutnya enek tembung tanggap lan tembung tanduk. Yang pertama enek tembung tanggap nganggo ater-ater tripuroso, dak kodi. Lan tembung tanduk nganggo ater-ater anuswara, m, n, ng, lan ny. Sing keloro enek tembung tanggap lan tembung tanduk nganggo kriya. Sing pertama enek tembung tanggap atau kata pasif, yaitu tembung mawa ater-ater tripuroso. Ater-ater tripuroso iki enek telu macamnya, yaitu dak kodi, tulodone, dak pangan, itu asalnya dari dak tambahan pangan. Ko pangan asalnya dari ko ketambahan pangan. Dipangan asalnya dari di ketambahan pangan. Sing keloro enek ater-ater tripuroso. Iku minangka sesule puroso. Tulodone ater-ater dak minangka sesule puruso. Atau kata ganti orang pertama. Ater-ater dak diarani uga ater-ater utama uroso. Sing keloro enek ater-ater ko minangka sesule puroso loro, yaitu kata ganti untuk orang kedua, dan ater-ater di minangka sesule puroso telu, yaitu kata ganti untuk orang ketiga. Sing ketelu ana tembung tanduk utawa kata aktif iku tembung riya mawa ater-ater anuswara apa dene tembung riya tanpa ater-ater. Tuladhane turu, tuku, gawe, lan nyapu. Terus ater-ater anuswara iku ater-ater swara irung, yaiku ana papat. M, N, eng, utawa ng, lan en utawa ny. Lek awak dhewe duwe tembung lingga pangan, terus ketambahan ater-ater m, dadine mangan. Lek awak dhewe duwe tembung lingga catet, terus ketambahan ater-ater
N utawa NY, maka dadi nyatet. Lek awak dhewe duwe tembung lingga ombe, terus ketambahan ater-ater eng dadine ngombe. Terus tembung tanggap I kriya iku tembung kriya tanggap utawa kata kerja pasif mawa panambang I. Tulodane dak pakani, ko silihi, lan digoleki. Sing kadang tembung tanggap kriya iku tembung kriya tanggap utawa kata kerja pasif mawa panambang ake. Tulodane dak pake ake, kesilihake, dibalikake. Sing kepitu tembung tanduk I kriya iku tembung kriya tanduk utawa kata kerja aktif mawa penambang I. Tulodane miliki, makani, dukani. Sing kewolu ana tembung tanduk ke kriya iku tembung kriya tanduk utawa kata kerja aktif mawa panambang ake. Tulodane milihake, ngedarakake, ngaranake. Pemilihan Selanjutnya bakal dijelasno karo Vera. Pemilihannya ukara. Ukara iki enek telu. Yang pertama enek ukara mawa tatanan jejer wasesa, ukara mawa tatanan jejer wasesa lesan, lan jejer wasesa lesan keterangan. Sing pertama enek ukara nganggo jejer wasesa. Ing basa Indonesia diarani kalimat inti. Tulodone Sanusi mangan. Sanusi ki jejer mangan wasesa. Sing keloro enek tulodone ukara mawa tatanan jejer wasesa lesan. Tulodone ibu ngranjang brambang. Ibu iki jejer ngranjang wasesa, brambang ki lesan. Sing ketelu enek ukara mawa tatanan jejer wasesa lesan lan keterangan. Tulodane Sundari ngetokake buku saka tase. Sundari ki jejer ngetokake wasesa buku lesan saka tase ki keterangan. Selanjutnya keterangan dalam sebuah kalimat itu ada macam-macam. Yang pertama enek ukara wayah. Tulodone esuk, sore, saiki, saben bengi, lan sakliyane. Sing keloro enek keterangan cacah. Tulodone 5, setitik, akeh, arang, lan sakliyane. Selanjutnya enek keterangan papan utawa panggonan. Tulodone ing dhuwur meja, ing lapangan, pinggir, ing jero tas. Selanjutnya keterangan ukur. Tulodone dawa, abot, gede, cedhok, lan sakjane. Keterangan sebab tulodone amarga lara, jalaran lunga, awit lara panas, amarga isik cilik, lan sakliyane. Selanjutnya nek keterangan maksud. Tulodone supaya resik, supaya padang, lan sakliyane. Keterangan kahanan. Tulodone deget, kasar, lurus, lan resik. Tembung tanduk lan tembung tanggap ukarane ana loro. Sing pertama
Mungkin ada masalah jaringan dengan Ike. Saya akan melanjutkan tembung tanduk lan tembung tanggap. Iku ukurane kebagi dadi loro. Ana ukara tanduk utawa kalimat aktif lan ukara tanggap utawa kalimat pasif. Selanjutnya, nah, ukara tanduk utawa kalimat aktif iku ukara sing jejere nindakake pagawean. Tuladhane Rini bukai bukuku. Terus Pak Guru mriksani garapanku. Nah, wasesane ukara tanduk arupa tembung kriya tanduk. Terus enek ukara tanggap utawa kalimat pasif. Iku ukara sing jejere dikanani pagawean. Contohe, bukuku dibukai Rini. Terus contoh sing keloro, garapanku dipriksani Pak Guru. Wasesa ukara tanggap arupa tembung kriya tanggap. Terus ukara kandha utawa kalimat langsung. Iku ukara sing ngandhakake omongan liyan kanthi persis. Contohe, Pak Mustik dawuh, kelas 6 kudu bisa dadi contone kelas-kelas ngisore. Sing keloro, Rini takon marang Lastri, "Sopo sing mlaku bebarengan karo kowe?" Sing keenem, ana ukara crita utawa kalimat tidak langsung. Iku ukara sing nyritakake omongan liyan mung sarine atau ringkasé bae. Tuladhane, Pak Mas Duki ndhawuhi kelas 6 supaya bisa dadi contohe kelas-kelas ngisore. Terus Rini nakoni Lastri bab sapa sing mlaku bebarengan karo dheweke. Dheweke iki maksude Rini Setiawati. Terus Budi Kondro menawa durung mangan. Sing kepitu, ukara kandha bisa didadekake ukara crita. Ukara crita bisa didadekake ukara kandha. Jadi kalimat langsung itu bisa dijadikan kalimat tidak langsung apabila diucapkan oleh orang kedua kepada orang ketiga. Contohnya, misal enek ukara kandha. Ibu dawuh ngene, "Tulung tukokake sayur." Lek dadi ukara crita iku ibu ndawuh njaluk tulung ditukokake sayur. Selanjutnya enek ukara lamba lan ukara camboran. Ukara lamba utawa kalimat tunggal yaiku ukara sing medharakake gagasan mung siji. Jadi hanya ada satu gagasan dalam kalimat tersebut. Tuladhane Tini tuku sepatu, Rini nunggang jaran, Pak Wisnu dahar sego soto. Selanjutnya enek ukara camboran atau kalimat majemuk, yaitu ukara sing medharakake gagasan luwih saka siji. Jadi terdiri dari lebih satu gagasan. Tuladhane Andike loma, nanging Mbak Yune cetil. Yudi nunggak kelas amarga keset anggone sinau. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada moderator. Nggih, rencang-rencang sedaya, kita sampun ngrungokake presentasi materi saking kelompok setunggal sing luar biasa banget. Sabanjure, minangka sesi tanya jawab kanthi aturan sing bakal tak waca. Setunggal, kanggo takon lan jawab pitakonan sing kita lakoni 2 kali sesi. Saben sesi kita buka 3 pitakon.
lan saben pitakon sing diwenehake 2 kali sanggahan. Kalih pitakon lan wangsulan kita batesi suwene 10 menit. 3. Sajroné proses diskusi, peserta diajak supaya tenang, lan kula bakal milih peserta kang bakal saged sanjang. Sekawan, tulis pitakon ing kolom obrolan lan cantumaken nami lan NIM ing pitakon kasebut. Gangsal, kanggo sesi tanya jawab setunggal, kita ngajak para peserta sing pengen takon kanggo nulis ing pitakon ing forum obrolan. Monggo para peserta menawi wonten pitakon tulis ing kolom obrolan. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Bagus sekali nih Mbak Yeni. Baca atau memang sudah disiapkan Mbak Yeni? Baca, Pak. Ya, nanti bisa ditunjukkan ke moderator berikutnya. Bagus sekali nih moderatornya. Kemudian untuk kelompok 1 juga sangat baik sekali presentasinya. Saya lihat detail. Cuma tadi sepertinya ini ya, ada nyampaikan dulu, nanti nyampaikan lagi, begitu ya kelompok 1 ya? Tidak satu bagian ini satu orang gitu. Gimana tadi kelompok 1? Iya Bapak, jadi kita sudah membagi sebelumnya. Seperti itu. Cuma tadi itu mungkin Ike Amelia itu waktu ada di bagian slide tertentu ada gangguan sinyal, jadi saya matikan. Seperti itu. Iya, bagus. Nah, makanya saya lihat ada jeda, langsung di backup ya, baguslah. Notulan tidak ada kesulitannya mencatat waktunya? Mbak siapa, Wiki? Tidak Bapak, alhamdulillah lancar. Oke, terima kasih. Berarti presentasi kelompok 1 luar biasa lancar dan bagus sekali ya. Tadi bisa di share screen Mbak. Saya mungkin perlu ini beberapa yang perlu saya review. Nanti untuk sesi diskusi di ini saja ya, di forum e-learning ya. Setelah ini akan saya buatkan forum diskusinya di MMP. Nanti teman-teman bisa tanya di sana. Oke, di skip Mbak ini. Oke, bagus. Oke, jadi di dalam Paromo Sastro ini ada beberapa pembagian ya. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik. Ada tembung atau bahasa Indonesianya apa? Kalimat. Tahu tembung kok. Ayo, tembung apa? Kata. Ya. Sama ya dalam bahasa Indonesia. Unsur yang paling kecil sebelum kata apa? Huruf. Oh, masa huruf? Oh, bahasa Indonesianya ya apa ini? Unsur terkecil sebelum kata. Wondo. Wondo atau? Suku kata. Suku kata. Dalam bahasa Jawa sebutannya wondo. Dalam bahasa Indonesia suku kata, begitu ya. Nanti unsur paling kecil yaitu Aksara atau huruf ya. Jadi ada mulai huruf, kemudian jadi atau aksara ya, terus wondo atau suku kata, kemudian jadi tembung atau kata, terakhir nanti jadinya ukoro atau kalimat begitu ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan. Jadi ada beberapa jenis kata. Ada kata benda, kata kerja, kata bilangan, kata seru atau kata penguh gitu ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian ada pamilihane atau pamilahane tembung. Jadi ada tembung linggo dan tembung andahan. Tembung linggo atau istilah dalam bahasa Indonesia kata dasar ya, atau kata yang belum dapat imbuhan apapun gitu ya. Misalkan apa ya, buku, meja dan lain sebagainya lah. Yang penting dia belum dapat imbuhan gitu ya. Kalau tembung andahan berarti kata berimbuhan, kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya kata berimbuhan. Contohnya apa? Ya misalkan pukul itu kata dasar atau tembung linggo ya. Dapat imbuhan atau dapat tembung andahan di ya, dapat awalan di berarti dipukul. Akhirnya jadi tembung andahan. Jadi selama dia belum dapat kata imbuhan, maka dia disebut dengan tembung linggo atau kata dasar. Kalau sudah dapat imbuhan disebutnya kata berimbuhan atau tembung andahan. Kemudian ada juga
pamilihane ukara atau macam-macamnya kalimat ya. Kalimat yang standar ya minimal terdiri dari jejer waseso ya. Jadi sebuah kalimat itu bisa dikatakan kalimat ya minimal terdiri dari jejer atau subjek dan waseso atau predikat. Kemudian mau agak lengkap ya ditambah ada jejer waseso lesan gitu ya, atau keterangan. Kalau yang paling lengkap ya ada jejer waseso lesan keterangan, ada subjek predikat objek dan keterangan. Jadi yang kedua itu bisa JWK bisa JWL ya, bisa jejer waseso keterangan, bisa jejer waseso objek. Apa cirinya objek atau lesan begitu ya. Nanti kalau dalam sebuah kalimat atau ukoro itu nanti bisa diubah. Misalkan Fajar mangan bakso, itu berarti kalimat aktif. Kalau tadi disampaikan ukoro apa tadi ya yang kalimat aktif itu ya. Ukoro kondo ya kalau nggak salah. Kemudian bisa diubah enggak atau dibalik enggak? Oh bisa. Bakso dipangan Fajar. Nah, itu berarti cirinya lesan. Jadi Anda harus bisa membedakan kapan sebuah sebuah tembung atau struktur itu dikatakan sebagai lesan, kapan dikatakan sebagai keterangan gitu ya. Dia dikatakan sebagai lesan atau objek ketika dia bisa dipindahkan ke depan gitu ya, atau posisinya bisa dipindahkan ke depan. Tapi kalau keterangan ini dia biasanya tidak mengubah pola ya. Misalkan Fajar mangan ing dino isuk gitu, atau Fajar mangan isuk mau Fajar mangan gitu ya. Tetap gitu ya. Jadi tidak predikatnya tidak berubah. Kalau dia keterangan, dia tidak mengubah predikat. Tapi kalau dia objek, dia akan mengubah predikat dari aktif menjadi pasif ya. Dari aktif menjadi pasif. Itu cirinya untuk membedakan apakah sebuah posisi atau sebuah tembung di dalam ukoro atau di dalam kalimat itu dia sebagai objek atau dia sebagai keterangan. Kalau dia sebagai keterangan biasanya objeknya akan predikatnya atau wasesonya akan tetap. Tapi kalau dia sebagai sebagai objek maka biasanya predikatnya atau wasesonya dia akan berubah gitu ya. Berubah artinya dari aktif menjadi pasif gitu. Bakso Fajar mangan bakso. Bakso dipangan Fajar. Nah, jadi dari tembung linggo ya, jadi pangan itu, mangan itu tembung linggo berubah menjadi dipangan gitu. Atau menjadi kata berimbuhan. Nah, itu cirinya. Oke, di next, Mbak. Oke, ini sudah dijelaskan ya jenis-jenis tembung, ada tembung aran atau kata benda gitu ya. Contohnya selain itu ya masih banyak ya, sapu, anten, lampu, banyak lah kata benda gitu ya. Tembung krio atau kata kerja gitu ya. Mau ada tembung krio wantah. Nah, ini belum berubah dari aslinya. Misalkan tangi, lungguh, turu, mangan, delok, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada tembung krio andahan. Nah, itu berarti sudah dapat imbuhan nulis, dapat imbuhan jadi ditulis, misalkan itu berarti nanti sudah berubah. Oke, berikutnya Mbak. Ada tembung sesuleh atau kata ganti. Aku, kulo, sliramu, panjenengan, awake, dheweke. Kemudian tembung wilangan, oke sudah jelas. Tembung sifat jelas, tembung keterangan jelas. Next Mbak. Tembung seru. Kalau di Madura beh gitu ya. Wah, tulung loh. Gitu ya. Kalau di Madura ya khas beh, boh gitu ya. Tembung seru atau panguwuhnya. Gitu ya. Banyak lah, contohnya banyak ya. Yang jelas itu merupakan ini ya, kayak penegasan gitu ya. Tembung panguwuh. Tembung sandangan, Sang Hyang Raden Kiai. Oke. Tembung penyambung serta, mongko, mulone, amarga gitu ya. Ya kata-kata sambung dalam bahasa Indonesia itu ya, lan atau dan gitu ya. Kemudian ada tembung pangarep. Tembung pangarep kata yang mengawali kata lain. Oke. Soko ing menyang sing. Oke, berikutnya Mbak, saya rasa tidak ribet untuk yang ini. Pemilihan tembung next, oke, enggak apa-apa, next saja.
Tembung linggo, oke. Ater-ater, awal. Nah ini coba ater-ater tadi Mbak sebelumnya. Nah ini ya, jadi di bahasa Jawa itu ada beberapa ater-ater atau awalan ya. Ada ater-ater anuswara atau ada yang menuliskan juga hanuswara ya. Nah, apa itu? Ater-aternya biasanya jadinya ada N, Eng, NY, M itu ya. Nah itu nomor 4 itu biasanya disebut dengan ater-ater anuswara atau hanuswara. Jadi kalau nanti saya membuat soal misalkan gawenen tembung engkang oleh ater-ater hanuswara. Anda enggak usah bingung, berarti ater-ater hanuswara. Berarti ada 4. Kalau misalkan gawenen tembung sing oleh ater-ater hanuswara masing-masing 5 contohe. Berarti Anda harus buat 20. Artinya apa? Berarti yang N itu 5, NG itu 5, NY itu 5, M itu 5. Jadi Anda enggak usah bingung. Gawenen contoh ater-ater hanuswara masing-masing 5 contohnya. Oh berarti cuma membuat 5. Berarti Anda enggak mendengarkan penjelasan saya hari ini gitu ya. Berarti kalau misalkan masing-masing 5, ater-ater hanuswaranya ada 4, berarti 4 kali 5 kan 20 ya. Misalkan N plus tulis, nulis. N plus misalkan pangan, nggak bisa ya. N plus apa ya, tuku, nuku gitu ya. N plus jupuk, njupuk gitu. Jadi banyak lah. N plus tandur, nandur. Gitu ya. NJ plus sapu, nyapu. NJ plus cokot, nyokot gitu ya. M plus pundut jadi mundut dan seterusnya. Nah itu masih banyak contoh kata-kata lain. Jadi tembung linggo yang kemudian dapat ater-ater hanuswara berubah menjadi bentuk baru. Nah itu. Kalau yang lain ini umum ya, jarang dipakai lah. Nah kalau ater-ater dak kok di itu istilahnya adalah ater-ater tripuruso ya. Ater-ater tripuruso. Dak itu kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang pertama. Saya gitu ya. Tak pangan atau dak pangan. Kalau orang di tempat saya biasanya enggak nyebutnya enggak dak ya, tapi tak. Istilah lain dak itu tak. Oh, tak tuku. Oh, tak tabok. Tak tulisno. Pokok kalau tak biasanya kalau kita menyebutnya bukan dak ya, tapi tak. Dak itu yang halus ya. Halusnya dak. Tapi kalau di masyarakat umum sering disebutnya tak gitu ya. Mau tak silih sik Bu areke. Misalkan tak silih berarti saya pinjemi dulu misalkan begitu. Itu kata ganti orang pertama untuk kita. Kok berarti untuk kata ganti orang kedua menggantikan Anda. Kok apa nih arek mau kok nangis? Kamu apakan anak tadi kok nangis? Kok menangis begitu ya. Jadi kok itu untuk kata ganti orang kedua. Nah, di untuk kata ganti orang ketiga. Misalkan disilih berarti ada orang ketiga yang meminjam begitu ya. Nah, itu istilahnya untuk ater-ater dak kok di atau disebut ater-ater tripuruso. Jadi ada 2 ater-ater itu yang penting untuk diketahui. Yang lain saya rasa umum ya, tidak terlalu banyak digunakan. Yang sering biasanya ya dak kok di sama N, NY, Eng, M. Itu ater-ater anuswara atau hanuswara. Ada yang nulis anuswara, ada yang nulis hanuswara. Karena hanuswara itu ada yang ho, ada bisa juga ho itu ditulis hanya A saja. Begitu ya. Oke, berikutnya. Maaf Pak, kena itu sebentar. Oke. Oke, akhiran saya rasa umum ya, tidak ada yang ini, jadi bisa di next, Pak. Panambang akhiran. Nah, ini seselan atau sisipan dalam bahasa Indonesia ya ada ya. Misalkan tugel dapat seselan in jadi tinugel. Tindak dapat seselan tumindak. Dan seterusnya. Nanti Anda bisa pelajari lagi. Next, Mbak. Oke, next. Ini dulu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan dengan bagus ya. Ada sebelumnya, Mbak, sebelumnya ini ada tembung rangkep ya, dwi linggo berarti dwi itu 2, linggo dasar berarti 2 kata dasar ya. Podo swara berarti sama semua. Melaku, bapak, ibu, dan seterusnya.
Salin swara berarti ada perubahan. Bola bali, wirawiri, gonta-ganti, unggah-ungguh, tingak-tinguk, dan lain sebagainya. Oke, berarti berubah suaranya. Kemudian semu. Nah, semu tadi contohnya juga dijelaskan di presentator dengan baik. Jadi dia tidak ada artinya kalau hanya satu. Gitu ya. Makanya dikatakan dwilinggo semu. Misalkan andeng-andeng, berarti andeng saja tidak ada. Harus andeng-andeng baru ada maknanya. Hati-hati. Kalau hati-hati, hati sebenarnya ada ya, hati. Tapi ini hati-hati, maknanya jadi baru ya. Hati sebenarnya ya, hati ini sopo. Mungkin karena hatinya ditulis pakai H ya, hati, jadi tidak ada. Oke, onde-onde. Jadi kalau onde saja tidak ada. Gitu. Kalau onde-mande, Pak, itu bukan bahasa Jawa ya. Onde-mande, nah, itu bukan bahasa Jawa. Ada sempat yang menyebutkan, Pak, kalau onde-mande apa salin swara? Bukan bahasa Jawa. Karena nggak ada orang Jawa menyebut onde-mande. Gitu ya. Itu karena sudah bahasa ini ya, serapan dari bahasa daerah lain. Gitu ya. Kemudian ada undur-undur. Anda tahu undur-undur? Ada yang tahu undur-undur? Tahu ya? Kertas, Pak. Yang Jawa itu biasanya ada di pasir, ada lubang kecil itu. Ya. Bisa buat obat apa itu ya? Tipes atau apa itu ya? Undur-undur itu ya. Kalau nggak salah tipes ya. Jadi langsung diminum pakai air itu katanya bisa untuk obat itu. Tapi sekarang saya lihat sudah jarang ya. Undur-undur. Dulu kalau saya masih kecil itu sering. Cara mancingnya biasanya pakai bunga sepatu ya. Bunga sepatu kita ambil itu ujungnya, kita taruh di lubangnya itu dia nanti akan nempel. Biasanya itu kalau saya kecil tuh masih ingat, sekarang sudah hilang itu sepertinya ya. Dulu biasanya dilombakan itu. Kalau saya sama teman-teman saya lomba gitu ya. Diberi waktu misal 10 menit, ayo mancing undur-undur, siapa yang paling dapat paling banyak yang menang gitu ya. Nah, itu mancing, jadi kalau ada lubang-lubang itu dicari, dipancingi. Biasanya pakai bunga sepatu mancingnya kalau kami dulu. Bunga sepatu itu ada ujungnya kecil itu apa namanya, benang sarinya itu. Kita buat untuk mancing undur-undur itu gampang nempel karena kan ada manisnya itu ya di ujungnya itu. Itu undur-undur. Ada anggang-anggang. Tahu anggang-anggang? Ada yang tahu anggang-anggang? Hewan. Nah, bukan. Laba-laba biasanya apa? Bukan itu. Kalau monggo itu nanti kalau dalam bahasa Jawa. Laba-laba. Ada anggang-anggang biasanya di sungai. Jadi dia ada kakinya panjang-panjang gitu. Nah, anggang-anggang Ya. kalau di sungai ya, di sungai atau di air lah intinya. Itu kalau airnya itu bersih, biasanya sungai itu kalau airnya itu bersih jarang. Ini itu banyak anggang-anggangnya. Jadi kalau Anda lihat sungai ada anggang-anggangnya itu salah satu indikator air itu bersih. Karena anggang-anggang tidak bisa hidup kalau airnya kotor gitu ya. Dan kalau zaman dulu anggang-anggang itu salah satu ciri gitu ya. Kalau kebetulan di tempat nenek saya itu ada sungai besar. Itu biasanya kalau kami cari ikan itu di batu-batu yang besar itu dilihat mana yang ada anggang-anggangnya. Biasanya di situ ada ikan kutuknya. Nah, biasanya dulu mesti begitu. Nah, jadi kalau kami nyari ikan, kebetulan sungainya banyak batu-batu besar, itu cari gitu ya. Ada batu besar, airnya ngembong gitu ya. Dilihat mana yang ada anggang-anggangnya. Oh ini ada anggang-anggang, wah mesti ada ikannya ini. Dan alhamdulillah selalu dapat gitu ya. Karena sudah dititeni ya. Orang Jawa itu ditengeri. Apa bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesia dititeni, ditengeri, diingat-ingat gitu. Bahasa Jawanya pokoknya dititeni, ditengeri itu ya. Nah, itu biasanya begitu. Ada anggang-anggang banyak di sebuah batu. Wah, ini pasti ada ikannya ini. Biasanya dulu kalau kami cari ikan begitu. Sekarang saya lihat sudah ini ya. Kalau saya ke sungai mancing itu jarang sekali saya lihat ada anggang-anggang. Artinya berarti indikator air itu sudah kotor. Air air di sungai itu kotor dan biasanya ikannya juga jarang ya, enggak seperti dulu sampai besar-besar itu jarang. Mancing paling ya dapatnya sekarang water, ikan-ikan yang memang punya ini ya kapabilitas tinggi untuk hidup di air yang agak tercemar. Kalau ikan-ikan yang bagus biasanya enggak mau dia, enggak hidup gitu ya. Jadi salah satu cirinya biasanya anggang-anggang itu. Oke. Itu kemudian next Mbak, next.
Oke, ini umum, tidak usah saya jelaskan. Insya Allah sudah jelas dan oke, saya rasa cukuplah. Insya Allah teman-teman tadi sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 1 dengan sangat baik dan sudah lengkap sekali. Mungkin bisa ditutup dulu ya, Mbak. Siapa tadi, Mbak Yeni ya? Nanti untuk sesi diskusi bisa teman-teman lakukan di forum yang akan saya buat di e-learning atau di MMP. Silakan Mbak Yeni, bisa ditutup dulu. Ya. Cekap semanten presentasi saking kelompok setunggal. Monggo podo ngucapake hamdalah supaya ilmu sing dipikolehi dadi ilmu sing diberkahi. Minangka moderator, kula nyuwun ngapura yen wonten kesalahan napa bila enten salah kata lan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kagem notulen moderator lan kelompok setunggal ingkang sampun nyajikaken presentasi ing pertemuan 3 menika kanthi sae sanget. Terima kasih untuk moderator notulen dan kelompok 1 yang sudah menyajikan presentasi dengan sangat baik di pertemuan ketiga ini. Monggo kagem anak-anakku sedaya ingkang tansih